Hari ini Titiang lanjutkan pembacaan Sunarigama Widisastra bagian kelima. Nian te kita den pratiaksa tepet uminget-inget ikang igama. Ada penekanan di sini pada bagian kelima ini adalah agar senantiasa diperhatikan dengan baik dan diingat apa yang disebut dengan igama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, igama itu terkait dengan filsafat ketuhanan. Apa nakweh tapuan sawiji. Disebutkan di sini igama itu pengertiannya, penjelasan yang diberikan itu sangatlah banyak. Tidaklah satu atau tunggal. Tapuan parupa warna. Igama atau ketuhanan itu tidak berwujud. Tan perdana noroyo purusa tidaklah merupakan unsur feminim atau unsur maskulin. Ia lanang, ia wadon, namun ia laki-laki, begitu pula sekaligus ia adalah wanita. Kalingannya igama tapan kuasa lukata, tan wenang wiyoga, tan wenang pinasaha. Dua hal yang berbeda itu dalam igama itu, dalam filsafat ketuhanan itu merupakan hal yang sangat berbeda, tidak dapat dipegang, namun tidak dapat dipisahkan. Nah, dalam pengertian ini tentu pikiran kita dibawa kepada sebuah pengertian filsafat yang harus kita mengerti sedalam-dalamnya mengenai pengertian ketuhanan itu, bahwa pikiran manusia tidak akan dapat menjangkau apa yang sesungguhnya konsep ketuhanan itu, apa yang disebut atau dijelaskan mengenai ketuhanan yang tidak berwujud itu. Pawastunio malo limo hana ring sarira. Kemudian dilanjutkan di sini adalah ada 5 hal kekotoran yang sejatinya ada dalam diri manusia sendiri. Nahan teluir nio. Apakah itu? Momo, angkara, loba, derwaka, murka. Jadi kelima hal kekotoran yang ada dalam diri manusia, sekali lagi dalam teks Sunarigama Widisastra ini, ketuhanan atau igama itu harus dipegang kuat oleh sikap atau ambak yang disebut dengan istilah agama, kemudian tatanan sosial, hukum, adat, dan tata cara yang berlaku yang disebut dengan ugama. Kemudian di sini ditekankan kembali bahwa ada 5 kekotoran dalam diri manusia yang disebut tadi, momo, angkara, loba, derwaka, dan murka. Kunang hana temua, ada lagi selain itu, lupa, cidera, moho, bobab. Maka prawirtinya lupa ngaran lali, ia ring sangkan paraning dumadi jatmo. Selain itu ada juga yang disebut dengan lupa, cidera, moho, bobab. Nah, kemudian lupa ini disebutkan berarti lali. Lali itu lupa. Lupa dengan apa yang menjadi dasar, sumber kehidupan kita, dan tujuan kelahiran kita ke dunia. Nah, dalam teks ini, dalam bagian ini, Widisastra Sunarigama Widisastra ini tentu sangat mengarahkan bagi pembacanya bahwa sebelum berbicara mengenai ketuhanan, yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah sikap, kemudian diri kita sendiri harus senantiasa dibersihkan dari kotoran-kotoran yang disebutkan tadi. Momo angkara itu tentu hal yang bersifat rakus. Kemudian lobo, derwaka, murka, kemarahan, dan sejenisnya. Kemudian bobab berarti berbohong. Lupa telah dijelaskan tadi, berarti lupa hakikat menjadi manusia. Cidera ngaran tanpa nidra, sang saya ring urip. Ada pula yang disebut dengan cidera, tidak mengerti apa sesungguhnya kehidupan ini.
Moho ngaran anguluring kawisining idep. Moho di sini senantiasa seseorang itu terkadang membiarkan pikirannya atau memenuhi hasrat pikirannya. Itu yang disebut dengan moho. Angkara ngaran ngaku, aku dewek uruh. Angkara di sini diartikan mengaku-ngaku diri mengetahui segalanya, mengaku dirinya paham tentang ajaran apapun. Ini merupakan suatu fenomena sederhana yang dari dulu sampai sekarang itu muncul. Bahkan di situasi sekarang banyak sekali apabila kita merujuk ke sini, tentu banyak yang terliputi oleh angkara itu, merasa dewek uruh atau merasa dirinya sudah tahu. Terlebih lagi apabila kita kaitkan dengan hal yang bersifat ketuhanan. Sering sekali saat ini muncul orang-orang yang mengaku dirinya tahu mengenai dewa, betara, dekat dengan betara, dekat dengan dewa dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam bagian kekotoran diri yang disebut dengan angkara. Karena apabila kita merujuk kembali kepada penjelasan awalnya igamo, yaitu filsafat ketuhanan, sama sekali tidak dapat dipegang oleh pemikiran manusia ini. Karena hal yang sangat berbeda, beliau laki-laki dan sekaligus beliau juga perempuan. Apa sebenarnya itu? Nah, itu pun kita tidak dapat memberikan penjelasan mutlak. Pikiran manusia tidak dapat menjangkau sesungguhnya itu. Apabila muncul banyak orang yang mengaku dekat dengan dewa, kemudian mengetahui betara dan lain sebagainya, berkomunikasi dengan betara, berkomunikasi dengan dewa, banyak sekali muncul seperti itu sekarang. Kemungkinan itu masuk dalam angkara, mengaku dirinya tahu. Telas mangkana setelah itu kunang sira igamo rikang mandala pangemit tikang agama tirta mahanyalah kita pertata titingkah ring ugamo sayogya rikang gamo wenang linaksanakeun anangun tang dasa karma karta. Nah, kemudian adalah di sini mengenai igamo itu di dunia yang merupakan agar dapat igamo atau filsafat ketuhanan ini dilaksanakan dengan baik, kembali ditekankan harusnya sesuai dengan yang disebut dengan ugamo, tatanan yang berlaku. Maka pemagah ikang igamo agamo ugamo pawastunyo makukuh kahayoning praja manala ring sabuana kabeh palanya dewa seredah lawan manusia sang wiku sami wiku nirmala prawerti ring kepanditan sang ratu ya nama wisesa nyakrawerti jagat asih stiti bakti ring tuannya balawerdi jagat paramodita samangkana luwirnya ikang karma kerta sayogya maka laksananing wong igamo tirta. Nah, apabila agama, ugamo dan igamo ini, yaitu agama yang berarti ambak atau sikap pengendalian diri, kemudian ugamo penyesuaian diri dengan aturan atau tatanan yang berlaku, dan barulah igamo sebagai puncaknya pengetahuan terhadap ketuhanan. Apabila ketiga hal ini telah dapat dilaksanakan segala aspeknya di masyarakat dengan baik, barulah sebagai pemagah triloko, sebagai penguat tatanan dunia ini agar stabil. Pemerintah sang nyakrawarti ningrat dapat disebutkan di sini mawisesa, melaksanakan tugasnya dengan baik memerintah dunia. Kemudian wiku nirmala yang menjalani tugas sebagai pendeta dapat melaksanakan tugasnya secara bersih. Dalam artian apabila kita melihat fenomena yang ada di masyarakat sekarang, kemungkinan fenomena ini
tidak hanya terjadi hari ini, tetapi jauh ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun sebelum ini juga tentu kemungkinan ada hal-hal yang seperti itu dilaksanakan. Banyak pendeta yang keluar dari jalur kependetaannya, atau bahkan seperti cerita yang sudah lumrah seperti Icanga atau Pedanda Bake, orang yang sangat momo angkara, sangat terliputi oleh loba angkara, namun menyamar menjadi pendeta. Nah, apabila agama dan igama dengan konsep yang setelah panjang lebar seperti dijelaskan sebelumnya sudah dijalankan, maka sang pendeta pun disebut dapat menjadi nirmala atau bersih. Kemudian bala atau masyarakat, bakti, werdi, sejahtera. Sejahteralah dunia apabila ini dijalankan dengan baik. Ini sesungguhnya ajaran yang sangat rasional sekali, ajaran yang sangat gamblang sekali, hal yang memang dibutuhkan oleh setiap agama, tidak hanya agama Hindu, tetapi seluruh kehidupan membutuhkan tatanan-tatanan seperti ini. Maka Dharma Sastra muah prakerti ayasa apunyo asilo agubah abawo alaksana kunang ring dharma gegamanika ikang catur dharma. Kemudian ada yang dapat menguatkan posisi agama dan igama ini kembali adalah ajaran yang disebut dengan Dharma Sastra, pengetahuan mengenai kebenaran. Tidak semata-mata kita harus merujuk pada teks-teks warisan lama, lontar-lontar, kitab-kitab suci. Namun di luar itu, pengetahuan keseharian itu harus senantiasa dikembangkan. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman, kemudian tantangan zaman harus kita jawab semuanya. Meskipun tantangan-tantangan secara teknologi sudah dijawab dengan perkembangan teknologi informasi yang datangnya dari luar dengan segala kemudahan, namun di luar itu secara mental, secara psikis, kemudian secara tujuan hidup yang dicari oleh manusia dari awal prosesnya sampai saat ini, tentu kita memerlukan kembali ajaran-ajaran seperti yang tertera dalam kitab suci, dalam Sundarigama Widisastra ini. Tujuannya adalah mengarahkan kehidupan kita agar tatanan kehidupan menjadi baik secara umum atau secara kehidupan bermasyarakat secara komunal. Kemudian di sini ada yang disebut dengan catur dharma luwirnya. Adapun yang disebut dengan catur dharma, dharma itu berarti 4. Catur itu berarti 4 dan dharma itu bisa berarti kebenaran, pengetahuan, atau kewajiban. Kemudian bagian dari catur dharma itu di sini disebutkan dharma kriya, dharma santosa, ikang dharma jati, dharma rahayu. Di sini disebutkan dharma kriya, kemudian dharma santosa, dharma jati, dan dharma rahayu. Dharma kriya ngaran wasturuh ring dharmaning pagawean. Dharma kriya itu tahu mengenai apa tugas dan kewajiban dalam pekerjaan kita. Pekerjaan yang kita dapatkan itu ada yang bersumber dari bakat kelahiran, ada yang didapat dari pendidikan, kemudian tugas kita dalam kehidupan. Itu harus kita ketahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita, pegawaian yang disebut di sini harus diketahui. Secara tradisional ada kita menjadi petani, pandai besi, kemudian menjadi seniman bahkan, atau menjadi agamawan. Ini semua ada tatanannya.
termasuk menjadi arsitektur secara tradisional. Ada ilmu yang disebut dengan Dharma Kosala Kosali, kemudian ajaran-ajaran Kalpasastra yang berkaitan dengan Banten, upakara, kepemampuan sampai filsafatnya, kemudian kehidupan sehari-hari dalam teks-teks Dharma Pemaculan, Ajipari. Nah, kendatipun teks-teks itu terbatas pada situasi masa lampau, ketika itu dihadapkan dengan situasi zaman sekarang, misalnya dalam lingkup pertanian, itu kita harus kembangkan. Istilahnya harus kita pertahankan, seperti yang disebut dengan Dharma Pemaculan, tanggung jawab menjadi seorang petani. Apabila dirujuk pada pengembangan era yang seperti sekarang, ya itu memang tugas sehari-hari kita untuk mengembangkan ajaran-ajaran itu sesuai dengan tantangan zaman yang berlaku. Nah, apakah ini bersifat tradisional saja? Tidak. Dharma pegawaian itu sampai dengan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari kita yang dilaksanakan sekarang, entah menjadi pengajar, pendidik, atau guru, menjadi pedagang, pebisnis, dan lain sebagainya, kita harus tahu tugas dan tanggung jawab kita. Karena di Bali itu tentu apabila kita melihat pada perkembangan atau merujuk pada aktivitas-aktivitas upacara keagamaan masyarakat Bali, ketika kita tinjau itu merupakan agama masyarakat Bali adalah agama keseharian. Apapun kesehariannya, di sanalah dia menemukan Tuhan. Di sanalah dia menjalani tugas dan kewajibannya. Itulah yang disebut dengan Dharma pegawaian atau Dharma kriya. Kriya itu karya atau berarti pekerjaan atau pegawaian. Kemudian ada yang disebut dengan Dharma Santosa, ngaran pemagah ring darmaning dumadi. Santosa itu tentu berarti pikiran yang tenang, hati yang bersih. Dharma Santosa ngaran pemagah ring darmaning dumadi. Pemagah ring darmaning dumadi itu berarti menjadi suatu pengukuh dalam dirinya apa yang menjadi tugas atau hakikat kelahirannya, apa tujuan, apa sumber kelahirannya sekarang di dunia, itu yang harus diketahui. Itulah yang disebut dengan Dharma Santosa. Kemudian Dharma Jati ngaran sadu hanengati. Dharma Jati ini berarti sesungguhnya. Dharma atau kebenaran yang sesungguhnya itu, atau Dharma Jati di sini diartikan sebagai sadu hanengati. Sadu itu berarti kebaikan. Kebaikan yang tumbuh secara terus-menerus dalam hati manusia. Dharma putus ngaran sabda rahayu hidup suka setata. Tan pebalik duka ika ngaran pemagah rahayu ring teri mandala. Kemudian yang terakhir disebut dengan Dharma Rahayu itu adalah semua kita wajib melaksanakan semua kebaikan. Berkata, berpikir, perasaan, bertingkah laku. Itulah yang disebut dengan Sabda Rahayu. Suko stata tanpa balik duka. Nah, di sini tersirat mengenai tujuan kita adalah menginginkan kebahagiaan yang dapat dirasakan terus-menerus tanpa kembali dalam putaran roda kehidupan, mengalami kesusahan, berbuat menikmati hasil karma kita yang membuat kita menjadi dalam lingkaran kelahiran yang male atau kotor. Kita harus dapat marisuda atau membersihkan itu semua dengan yang disebut dengan segala kebaikan atau rahayu. Nah, keempat dharma ini yang disebutkan di sana dalam teks ini adalah maka pemagah rahayu ring tri mandala sebagai penguat kebaikan yang ada di ketiga dunia, tri mandala atau seluruh dunia ini. Kemudian Titiang lanjutkan.
Parisuda sastra tika dan tata sakna. Kita dianjurkan agar senantiasa membersihkan diri kita. Walaupun banyak pengetahuan yang masuk dalam pikiran dan dicerna dalam pikiran, kemudian di hati kita. Namun kita harus mengontrol dengan hati-hati. Bisa saja kita tersesat dalam pikiran kita, tersesat dalam pengetahuan kita, dan justru pengetahuan yang kita dapatkan diolah dalam sifat angkara yang ada dalam diri. Itulah yang senantiasa perlu dibersihkan. Sastra, tika, dan tata sakna, caranya adalah senantiasa mempelajari kehidupan. Sastra ini berarti pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah apakah hanya pengetahuan tradisional berupa merujuk teks sastra? Tidak seperti itu. Tetapi mengikuti segala pengetahuan yang berkembang hingga saat ini sebagai pembuka wawasan, baik itu pengetahuan yang bersifat pengetahuan alam, pengetahuan eksat, kemudian pengetahuan yang bersifat sosial, agama, apapun itu, mari kita belajar secara bersama-sama. Itulah yang tertera dalam teks ini. Ikang Reko Aksara, Aji Saraswati. Di sini disebutkan, dipertegas kembali ajaran pengetahuan atau sastra itu disebut dengan Aji Saraswati. Kalingannya, penjelasannya itu, Ikang sastra, maka pangrasa kawastunya. Sastra itu, pengetahuan itu, maka pangrasa kawastunya. Maknanya adalah yang tersimpan di sana, yang menjadi titik beratnya adalah pangrasa. Pangrasa itu bisa diartikan rasa ketika pengetahuan itu bersifat sosial, dan pangrasa itu bisa berarti logika atau pertimbangan. Terlebih lagi di zaman sekarang yang penuh dengan keterbukaan informasi, seringkali pengetahuan-pengetahuan yang salah pun dapat kita terima. Hoax beredar di mana-mana. Itulah sebabnya pengetahuan sastra ini untangnya nih, intinya adalah pengerasa, pertimbangan dalam hati, sehingga kita mampu senantiasa membersihkan diri kita. Reke ngaran wiastra ye parisuda. Reke ini apabila diartikan sesuatu yang dibentuk, kitalah yang mengolah dalam pengerasa, dalam hati, dalam pikiran, agar semua yang kita masukkan pengetahuan itu dapat menyebabkan membersihkan diri kita, membersihkan nurani, membersihkan hati, dan berefek positif kepada lingkungan sekitar kita. Sastra ika dan tata sakna, ika reka aksara, Aji Saraswati, kalingannya surating dumadi janma. Itulah yang diperhatikan dengan baik apa yang kita jelaskan tadi. Yang disebut dengan reka aksara, yang disebut dengan Aji Saraswati. Aji Saraswati diartikan kembali dalam teks ini surating dumadi janma. Merupakan sebuah pengetahuan, tulisan kita, apa yang menjadi sumber dan tujuan kelahiran kita saat ini. Berkali-kali teks Sundari Gama Widhi Sastra ini menyarankan kepada manusia, menyarankan kepada kita sebagai pembaca, agar menyadari sumber serta tujuan kelahiran kita saat ini. Sadarlah terhadap kelahiran kita ini. Aji ngaran pangesti, pangesti ning pratiatnyane ngaran Saraswati, ngaran surating ati suksemo, nirmala ning idep saparipurna. Nah, disinilah yang disebut dengan Saraswati ini pada kesimpulannya disebut dengan surating ati suksema, ajaran yang sangat rahasia. Mengapa disebut dengan ajaran yang sangat rahasia? Nirmala angidep, membersihkan pikiran, karena sejatinya pengetahuan itu tersimpan dengan baik dalam pikiran, dan pikiran setiap orang tidak dapat diterka sesungguhnya oleh orang lain. Itulah mengapa Saraswati ini disebut dengan ati suksma, sangat rahasia. Itu tersimpan baik dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga kita secara pribadi
memiliki tugas untuk senantiasa membersihkan diri ini dengan segala pengetahuan yang kita dapat agar berpengaruh positif terhadap lingkungan, keluarga, dan dimanapun tempat kita tinggal. Muah ring atapo prawartinia. Adapun yang disebut dengan tapa di sini, tapa itu laku hidup, prawartinia perihal itu dijelaskan abrata, ayoga, adiana, asamadi. Brata, yoga, dhyana, samadhi. Mungkin hal ini apabila merujuk pada teks lain, penjelasan lain secara leksikal atau secara kata, mungkin dapat kita terjemahkan abrata itu tingkah laku, pengenalian diri, kemudian yoga itu pemusatan pikiran, pemusatan hal-hal yang bersifat spirit, kemudian adhyana itu mulai mensatukan fokus atau pikiran, kemudian asamadi menyatukan diri dengan apa yang dipuja. Kemudian di sini diartikan abrata ngaran akratining tri kaya suda mandala. Nah, abrata di sini diartikan sebagai sebuah pegangan kuat untuk tri kaya suda mandala, membersihkan ketiga aspek pikiran, perkataan, dan perbuatan apabila kita merujuk kepada arti tri kaya parisuddha yang lumrah diketahui. Karena dalam teks ini hanya disebutkan seperti itu, dalam bagian ini belum dapat kita jelaskan apakah tri kaya parisuddha itu yang dimaksud atau ada penjelasan yang lain. Luwirnya angempuaning tindak kang maring rahayu ayu tika maring ilo amideni kang laksana lamakane natan wiyoga rikang agama. Natan pasah lawan ikang igamo dan tepet ring madya pada juga. Nah, abrata di sana pembersihan ketiga laku ini, perkataan, perbuatan, dan pikiran utamanya itu sebagai angempuaning tindak memongmong atau mengasuh laksana. Kita diperumpamakan sebagai orang yang sedang mengasuh atau ngempu atau sebagai pemomong. Pemomong apa yang dimaksudkan? Ya tentu mengasuh diri kita sendiri. Karena yang paling susah itu adalah mengatur diri, mengatur keinginan, mengatur pikiran. Itulah sebabnya kita diperumpamakan sebagai pemomong atau ngempu dalam bahasa Bali. Atau mengasuh. Mengasuh siapa? Yaitu mengasuh diri kita sendiri. Agar senantiasa mengarahkan segala hasrat, segala pikiran, segala kemauan kepada hal yang bersifat kebaikan. Ini merupakan hal yang sangat gampang sekali diucapkan, namun prakteknya sangat susah dan benar atau salahnya, atau baik atau buruknya, sangat-sangat beragam. Dan sangat-sangat banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Kemudian ditekankan di sini bahwa agama atau ambak atau sikap itu dalam bagian ini tidak boleh terlepas dari agama. Sehingga dengan kata lain, Titi yang dapat jelaskan bahwa ajaran yang bersifat ketuhanan atau agama itu tentu menjadi hal yang percuma apabila ambak atau tingkah laku, pola pikir, kemudian tatanan di masyarakat tidak dapat kita jalankan dengan baik. Dan tepete ring madya pada juga. Inilah dalam teks ini dijelaskan berikutnya, tepete dilaksanakan dengan tepat, dikonsentrasikan penuh, dipegang dengan kuat pada kelahiran kita di dunia. Penjelasan-penjelasan yang Titiang sebutkan tadi. Sekali lagi Titiang jelaskan bahwa Sundari Gama Widi Sastra ini sampai pada pembacaan bagian 5 ini tidak Titiang temukan atau tidak kita temukan hal yang bersifat doktrinal pada satu agama, yaitu agama Hindu kita saja tidak, agama Hindu Bali kita saja tidak, melainkan ini ajaran-ajaran yang bersifat universal, ajaran-ajaran yang dibutuhkan oleh segala aspek dalam kehidupan. Dasarnya itu adalah membersihkan diri kita atau membersihkan diri manusia itu sendiri, dan ditekankan dengan sangat bahwa
agama itu dalam pengertian ini agama yang berarti ambak atau sikap, dan ugamo yang berarti tatanan sosial, hukum termasuk di dalamnya, itu merupakan sebuah penyangga atau yang menyediakan kehadiran spirit atau igamo itu agar dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain, Titiang jelaskan kembali, igamo atau spirit berketuhanan itu, pengetahuan ketuhanan itu percuma apabila tingkah laku dan tatanan kita laksanakan dengan kacau, tidak mampu mengasuh diri atau mengarahkan keinginan, segala indria, segala tingkah laku, menghindari hal-hal yang buruk. Itu pengetahuan ketuhanan sebesar apapun yang ada dalam diri manusia akan menjadi hal yang percuma. Demikian yang Titiang jelaskan dalam pembacaan Sundari Gama Widisastra bagian kelima ini. Terima kasih.